sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati gundah datangi majlis Ar-Ridwan, kalau hati gelisah datangi majlis Ar-Ridwan, kalau hatimu galau datangi majlis Ar-Ridwan, kalau hati merana datangi majlis Ar-Ridwan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati gundah datangi majlis Ar-Ridwan, kalau hati gelisah datangi majlis Ar-Ridwan, kalau hatimu galau datangi majlis Ar-Ridwan, kalau hati merana datangi majlis Ar-Ridwan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati gundah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur yang tiada tara kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang tidak ada satupun makhluk yang tahu betapa agungnya. Allah telah memuliakan kita di malam yang mulia ini. Banyak manusia yang di luar kita saat ini mereka lagi bermaksiat, yang Allah lagi mempersiapkan azab buat mereka, yang Allah lagi murka kepada mereka. Jikalau Allah membuka mata kita atas hijab tirai yang telah disembunyikan oleh Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang mau keluar dari tempat ini. Sebagaimana diceritakan para aulia, para salihin, orang-orang yang saleh, yang mereka mengerti kitab, yang mereka mengerti hadis, yang mereka mengerti semua fan ilmu, tetap mendatangi majelis ta'lim, majelis zikir. Mereka bukan untuk menambahkan ilmu, karena ilmunya sudah sangat maksimal sekali. Mereka datang bukan untuk menambah wawasan, karena wawasan mereka lebih hebat daripada pembicaranya. Tetapi mereka datang di majelis ta'lim, tiada lain di situ ada rohnya Rasulullah SAW. Maka di mana di situ dibagikan ilmunya Nabi Muhammad, disitulah Rasulullah akan hadir di tengah-tengahnya. Ada seseorang telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak pernah mengucapkan ucapan ini kepada siapapun. Maka saat ini aku sampaikan kepadamu, ketahuilah orang yang datang untuk menambahkan satu huruf ilmunya Allah, satu huruf pengenalan ilmuku, maka dia mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah dan di hadapanku. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang terpilih untuk menambahkan ilmunya Nabi Muhammad. Ini merupakan bentuk perhatian rasa cintanya Allah kepada kita. Allah ketika cinta kepada kita, sayang kepada kita, rindu untuk memuliakan kita nanti di akhirat, maka kita diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ta'lim. Namun apabila Allah tidak menghendaki hambanya untuk menikmati alam akhirat, hamba tersebut tidak kebagian majelis ta'lim, enggak kebagian
ilmunya Rasulullah, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana ucapan beliau didengarkan oleh segenap makhluknya Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsasun ulaika alladzi laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Orang jika memang dikehendaki untuk kehidupan dunia, maka Allah akan puaskan dia di dunia. Allah akan memuaskan dia. Dia minta dunia dikasih, dia minta mobil dikasih, dia minta apapun dikasih oleh Allah. Namun pemberian tersebut membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah berdoa minta dunia diberi, hati-hati dia. Orang kalau minta rezeki diberi langsung oleh Allah, berhati-hatilah. Maka engkau telah dituntun dengan duniamu itu menuju ke nerakanya Allah. Di sini penting kita garis bawahi, apa sih dunia itu? Mahwa dunia, apa sih dunia itu? Dunia itu bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, tidak. Dunia itu artinya adalah tempat lalai. Sebagaimana Muhammad mengatakan, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu kepala, ujung daripada segala khati'ah, kesesatan, kehancuran, kemurkaan, kerusakan, malapetaka, kemaksiatan, keburukan. Itu dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Bukan diartikan dunia itu adalah rumah yang mewah, bukan. Rumah yang mewah, ketika di situ diisi dengan kebaikan, itu adalah rumah akhirat. Rumah mewah, mobil mewah, kendaraan yang mewah, yang dipergunakan untuk di tempat-tempat yang baik untuk ibadah, itu adalah mobil akhirat. Ada rumah mewah untuk ibadah, maka rumah akhirat. Ada rumah sudah jelek untuk maksiat, ini rumah neraka. Jadi ukuran dikatakan dunia aul akhirah atau akhirah, itu adalah bagaimana cara kita mempergunakannya. Kita punya uang di dompet, uang ini uang akhirat atau uang neraka, tergantung bagaimana cara kita membelanjakannya. Kalau kita memiliki uang untuk dibelanjakan akhirat, untuk membantu orang, untuk ibadah, untuk sedekah, menafkahi keluarga, untuk membelikan kebutuhan anak yatim, kebutuhan keluarga, rumah tangga, ini adalah uang akhirat. Namun ketika kita memiliki uang yang sudah pas-pasan, susah mencarinya, digunakan maksiat, ini sudah malapetaka ini. Umat Islam ini nomor satu harus kaya, harus cerdas. Fasilitas tidak boleh kalah kita dengan orang kafir, tidak boleh kalah. Kita jangan mau kalah dengan orang-orang yang memiliki kendaraan yang hebat, kita harus punya. Mereka punya rumah mewah, kita harus punya rumah mewah. Ini zaman pertarungan image, pertarungan kasat mata untuk menarik ketertarikan umat, menarik ketertarikan manusia melalui dunia. Zaman dahulu Allah telah membekali karomah, kemuliaan kepada para walinya berupa keramat, bisa terbang, bisa nembus tembok. Ini ucapan daripada Sayyidil Habib Umar. Orang dulu itu
aulia dulu dipersenjatai oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Kalau nabi dulu mukjizat ya, mukjizat, diberikan bekal mukjizat. Dengan apa? Bisa membelah lautan, Nabi Allah Musa. Bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Bisa menyembuhkan orang sakit, Nabi Allah Ibrahim. Nah, maka akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW berbeda lagi. Nabi Muhammad dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad memiliki kemampuan berbeda dengan nabi-nabi yang lain, yang memang nabi-nabi itu memiliki mukjizat karena berkahnya Rasulullah SAW. Tetapi yang ditonjolkan, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala khuluqin azim. Rasulullah dibekali dengan akhlak yang mulia. Jadi la'ala itu bukan berarti Rasulullah memiliki akhlak yang baik, tidak. Akhlak menjadi baik berkah Rasulullah. Akhlak itu menjadi mulia karena Rasulullah, bukan Rasulullah mulia karena akhlak, tidak. Akhlak itu di atasnya, akhlak itu di bawahnya Rasulullah. Jadi orang bisa mulia karena Rasulullah. Kenapa minum dengan duduk itu menjadi mulia? Karena Rasulullah, bukan karena duduknya, tetapi karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Memakai jubah kenapa mulia? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Pakai surban kenapa menjadi mulia? Karena dipergunakan oleh Rasulullah. Menggunakan siwak kenapa bisa mulia? Karena digunakan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang bersandingan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Sumber kemuliaan berasal dari Rasulullah SAW. Tidak ada kemuliaan apapun yang di luar yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, la'ala khuluqin azim. Maka datanglah Wali Songo di negara kita. Zaman itu zaman perdukunan, zaman mistik. Orang-orang masih kental dengan animisme dan dinamisme. Mereka praktek perdukunan, ilmu setan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita dicerita melihat bagaimana Allah telah membekali Wali Songo, Allah telah membekali para aulia, Allah telah membekali para salihin pada zaman itu. Apa yang Allah bekali? Dengan karomah. Lihat Wali Songo, kolang-kaling bisa menjadi emas. Kolang-kaling menjadi emas. Lalu pernah satu cerita, orang lagi bertengkar. Si perempuan ini hamil. Perempuan ini hamil, dilihat, dituduh oleh suaminya, engkau selingkuh. Enggak, saya enggak selingkuh. Saya enggak selingkuh. Pada waktu itu bertemu dengan Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Kejadian ini bertempat di daerah astagfirullah, tahu arah setelah Jenuh, setelah Tundung Musuh, mana itu, menuju ke Gresik, Mahdum Ibrahim Asmorogondi, daerah Keradenan situ ya. Itu ada seorang suami marah-marah ya. Kejadiannya di situ. Jadi sampai mau dipenggal istrinya. Selingkuh, dia lihat hamil, dilihat. Nah, istrimu udah hamil, dipaksa. Udah, istri saya hamil, lihat perutnya besar. Kamu ingin tahu, ini istrimu ini kena penyakit cacing. Jadi cacing masuk ke perutnya sampai membesar, ususnya bengkak sampai seperti orang hamil. Dia nggak hamil, udah mau dipenggal sama suaminya. Dipanggil suaminya, saya lihat ya, dilihat, oh enggak, aja udah hamil. Wah, enggak mungkin. Langsung oleh beliau Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, beliau ditidurkan dan dibelah perutnya pakai tangannya gini. Dibelah, buka perutnya ini. Lihat ada bayinya apa enggak? Dilihat, ya enggak ada, tutup lagi, dikembalikan. Nah, itu karomahnya para ulia zaman dulu, karena memang mereka bertemu dengan dukun-dukun yang bisa terbang, bisa nembus dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya karomah itu tetap Allah berikan kepada seperti Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah itu ketika ada serangan Jepang, diajak tirakatan ya sama Mbah Wahab. Tirakatannya orang-orang zaman dulu masih belum mengenal istighosah, karena dimurtadkan. 350 tahun itu misi pemurtatan. Jadi Wali Songo datang ke Indonesia, Sabang sampai Merauke, Islam. Maka invasi Belanda, invasi Inggris, invasi sekutu itu memurtadkan orang, dan tidak boleh satupun kiai, tidak boleh satupun habaib yang menerjemahkan Al-Quran. Masih ingat enggak? Dulu kita waktu masih kecil, mungkin kalau antum lahir di tahun 85, 86 mungkin masih menangi sejarah
sejarah yang diajarkan di sekolah kita, di kurikulum kita diajarkan pada masa itu di ajaran Islam ya, pendidikan agama Islam. Mungkin Pak Haji Agus masih mengingat cerita-cerita Mbah dulu. Tidak boleh satupun khutbah Jumat itu diartikan. Dulu kayak begitu. Yang paling ngotot dulu Mbah Hashim, dilawan, ya kan? Jadi akhirnya 200 tahun itu umat Islam yang ada di Jawa ini semuanya murtad, Pak. Nggak ada yang ngaji, nggak ada, generasinya dipangkas sama mereka, nggak ada yang sholat. Maka akhirnya para habaib berduyun-duyun datang jihad. Makanya kalau kita lihat Pangeran Diponegoro bin Syahab, Tuanku Imam Bonjol itu Assegaf. Cek ya, dilihat nasabnya, lihat raja-raja datang yang dari utusan dari Turki, utusan dari Palestina, utusan itu datang jihad di sini, para habaib datang ke sini. Itu generasi mengembalikan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikembalikan lagi. Jadi Sabang sampai Merauke dimurtadkan lagi oleh mereka. Kalau kita lihat di daerah Bovendigul yang ada di Papua, ada juga markasnya mereka. Itu pertama kali ada daerah Manokwari ya, yang mereka mengklaim sekarang itu adalah pertama kali Kristen. Tidak, kita bongkar lagi, ternyata Islam yang di ujung paling timur itu masuknya dari Manokwari. Manokwari Islam semua dulu, dimurtadkan sama mereka. Jadi pos-posnya Belanda dari sana, disiksa habis-habisan orang-orang yang beragama Islam oleh orang-orang bule ini, menyiksa habis-habisan. Akhirnya murtad, gak ada yang sholat, gak ada ngerti Al-Quran, gak bisa baca Quran. Para habaib datang lagi, generasinya siapa? Habib Abdul Qadir bin Alwi bin Idrus Assegaf. Generasinya siapa? Habib Alwi Solo. Generasinya lagi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Habib Ali, sampai generasinya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Habib Abdul bin Qutban itu beliau kembali ke Hadramut. Jadi banyak orang salah paham. Habib bin Qutban itu di makamnya di Bejagung Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus Assegaf As-Sofi Assegaf. Jadi Habib Qadir bin Qutban itu ceritanya dulu beliau dituduh oleh salah satu militan Belanda, dipaksa mengakui bahwa beliau itu menghamili salah satu orang yang ada di sini. Dipaksa, dia pukuli beliau, dipaksa untuk mengaku bahwa beliau menghamili salah satu perempuan yang ada di sini. Maka akhirnya Habib Abdul Qadir mengatakan, saya tidak akan mengaku karena itu bukan anak saya. Enggak, ngotot, disiksa beliau. Akhirnya bayi tersebut dibelah oleh Habib Abdul Qadir bin Qutban, dikeluarkan bayinya, suruh ngomong bayinya, kamu anakku? Bukan, dikembalikan lagi ke perut ibunya, tutup. Terus setelah itu beliau kembali ke Hadramut. Kayak begitu karomahnya aulia-aulia dulu. Sekarang berbeda. Allah telah membekali mereka dengan apa? Fasilitas. Allah telah membuat mereka kaya. Allah telah membuat mereka memiliki ketertarikan yang sifatnya bisa menandingi para musuhnya Allah zaman sekarang. Kalau para musuhnya Allah punya rumah mewah, mereka pasti punya rumah mewah. Kalau musuhnya Allah punya kendaraan mewah, mereka pasti punya kendaraan mewah. Jadi untuk menandingi ketertarikan masyarakat kepada yang orang-orang bukan penyembah Allah, mereka bertanding di situ. Di bidangnya masing-masing. Ada di bidang pengajar, mereka lebih alim. Bidang masalah astronomi, mereka lebih mengerti. Bidang masalah ilmu geodesi, mereka lebih paham. Masalah kedokteran, mereka lebih cerdas lagi. Lihat, kalau kita lihat para penemu-penemu ilmu-ilmu yang baru itu, lihat semuanya beragama Islam, tapi mereka tutup. Nah, mereka berjuang di tempat-tempat sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat iklim di dalam masyarakat tersebut, iklim yang ketertarikan dunia, Allah membekali mereka dengan dunia. Kalau iklim masyarakatnya di situ, Allah mendatangkan musuhnya dengan ilmu, Allah berikan ilmu kepada para aulianya. Jadi dilihat musuhnya. Allah mendatangkan musuh seperti Abu Lahab, Abu Jahal dengan apa? Strategi perang. Nabi Muhammad ahli strategi perang. Ada perang Khandaq, ada perang perang Badar, perang Hunain dan lain sebagainya. Allah membekali para pejuangnya sesuai dengan para musuh, senjata musuhnya. Dan itulah kita pun harus menyesuaikan apa yang musuh kita kerjakan.
musuh kita kerjakan itu apa? Mereka membuat panggung-panggung maksiat, kita tandingi dengan panggung sholawat. Mereka mengarang buku-buku menghina Islam, maka kita lawan dengan ilmu mengagung-agungkan Islam. Jangan mereka membuat tempat maksiat kita gempur, enggak. Mereka membuat tempat maksiat kita buka pondok pesantren. Mereka buat tempat-tempat pelacuran, silahkan mereka membuat pelacuran. Kita membuat orang-orang yang mengkader bagaimana masyarakat ini benar-benar mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, lihat sejarah bagaimana Mbah Wahab. Pesawat itu diludahi oleh Mbah Wahab. Pesawat itu diludahi, jatuh. Mbah Hamid, ceritanya Mbah Hamid Baidowi, Allahyarham. Mbah Hamid Baidowi Lasem. Ceritanya lihat bagaimana Mbah Hashim dulu bisa nembus tembok, ya. Ketika di penjara di daerah Kediri, itu beliau diikat tangannya, diikat kakinya, dimasukkan ke dalam air, beliau bisa keluar, ya, berubah jadi makhluknya Allah yang lain, bisa tembus, ya. Nah, itu tergantung daripada bagaimana Allah mendatangkan musuhnya, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai terprovokasi dengan apa? Dengan ketertarikan kita kepada yang selain penyembah Allah. Jangan kita tergiur, orang itu enak ya, jadi anaknya bapak itu, ya. Anaknya senang dengan anaknya orang kafir yang nggak pernah sujud kepada Allah, enak ya. Jadi anaknya bapak itu walaupun kafir, tetapi dia mendapatkan, memiliki fasilitas, dia punya mobil, punya kendaraan yang bagus. Oh, seandainya saya jadi anaknya dia pasti senang, ya. Anda bercita-cita menjadi orang yang dikutuk oleh Allah. Faliyatubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kita yang kita masih dapat kesempatan untuk menambah ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan. Kalau kita tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, maka setiap hari kita akan merasa susah. Kalau untuk masalah dunia, lihat di depan kita ini. Kalau kita melihat yang di atasnya, nggak akan sampai, akhirnya kita terjerat. Kalau kita nggak punya mobil, lihatlah orang yang nggak punya motor. Kalau kita nggak punya motor, lihatlah orang yang nggak punya sepeda. Kalau kita nggak punya sepeda, alhamdulillah kita masih punya kaki. Lihat orang yang nggak punya kaki. Bersyukur kita masih punya kaki ini. Mau kaki kita ditukar mobil mewah? Mau? A'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin hari kita semakin tersiksa. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur ditambah oleh Allah. Kau bersyukur ditambah, bersyukur ditambah. Wa in kafartum, ketika engkau mengingkari kufur atas nikmat Allah, maka Allah menyediakan azab syadid. Azab, siksa yang kadang kita nggak bisa memikirkan betapa sadisnya, betapa beratnya siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah meliputi hati kita dengan taat kepadanya, dan Allah tetap menetapkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man asyirina hilman muslimin hafidul hadratin nabi Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anta alihim wa alihi wa